Jadi disampaikan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi istighfar ini luar biasa. Di antaranya istighfar itu bisa menurunkan hujan. Ya, dengan sebab istighfar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Dengan sebab istighfar Allah memberikan orang yang tadinya enggak bisa anak, mandul, itu juga terjadi ketika zaman Nabi Nuh ini juga. Jadi ada orang mandul ya mengeluhkan, menyampaikan keluhannya kepada Nabi Nuh, dan juga disampaikan ada seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri, ya ada orang yang sudah bertahun-tahun, berpuluhan tahun gak bisa punya anak, akhirnya minta nasihat, minta amalan apa supaya bisa mempunyai anak, dikasih amalan supaya banyak istighfar. Akhirnya juga berhasil juga, karena Al-Quran menyampaikan seperti itu. Ya, disampaikan wa yumdidkum bi amwali wa banin, ya, ditambah hartanya, kemudian ditambah anaknya, ya. Ini diantara fadilah istighfar. Kemudian istighfar salat istisqa ini apakah pernah terjadi zaman Rasulullah dan apakah dianjurkan? Maka disampaikan para ulama menyampaikan qala jumhurul fuqaha minhum as-sahiban salatul istisqa sunnatun muakkadah. Jadi salat istisqa ini termasuk jenis salat yang sangat dianjurkan. Hadaron wa safaron, baik ketika kita sedang mukim atau sedang bepergian safar. Indal hajah, ketika memang butuh benar-benar kita butuh air agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, maka sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Dan ini terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabitatun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi radhiyallahu anhu. Wa tukarriru fi ayyamin saniyan wa salisan wa aksar. Nah, salat istisqa ini kalau misalkan dikerjakan 1 hari dan Allah belum menurunkan hujan, maka kerjakan lagi besoknya 2 hari. Belum turun hujan juga, kerjakan lagi besoknya sampai 3 hari. 3 hari belum hujan juga, 4 hari kerjakan lagi. Berarti ini belum sungguh-sungguh. Berarti ini ada sesuatu yang salah. Ya. Karena janji Allah ketika seorang hamba itu sudah sungguh-sungguh minta kepada Allah, sudah bertaubat kepada Allah, maka apa yang dia inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini minta, ternyata permintaan kita ini belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini ada sesuatu yang kurang. Atau barangkali ini permintaan kita yang salah, niatnya yang salah. Ya. Karena kadang-kadang itu bukan kadang-kadang, apa yang menurut kita itu baik belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan belum tentu yang menurut kita enggak baik itu tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita minta yang terbaik apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan dalam doa Nabi, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta apa saja yang diminta oleh Rasulullah, dan minta supaya dihindarkan apa yang diminta supaya dihindarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah cukup luar biasa itu doa itu, ya. Karena doa ini kan awalnya ada sahabat yang bingung karena mendengar doa Nabi yang begitu banyak, ya. Kadang-kadang Nabi ini doanya panjang, kadang sedang, kadang pendek, sehingga sahabat ini bingung, ya, menyampaikan kepada Nabi, kira-kira kalau saya baca semuanya kayaknya saya nggak bisa itu membaca doa apa yang kau bacakan ya Rasul. Maka Nabi udah kalau begitu kamu baca doa ini saja, doa yang pendek tapi isinya sempurna, ya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat istisqa ini sangat dianjurkan apabila memang benar-benar kita butuh supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Dan itu terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu sunniyatiha ahadits muta'addidah. Banyak hadis yang menyampaikan tentang disunahkannya mengerjakan salat istisqa ini. Di antaranya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla fil istisqa, mengerjakan salat istisqa rakaataini, 2 rakaat ka salatil Id. Pelaksanaannya sama dengan mengerjakan salat Id. Jadi salat istisqa itu sama persis mengerjakan salat Id.
Ya, dibacanya panjang dibacanya keras bacaannya, kemudian ada khutbahnya, jumlahnya 2 rakaat, ya. Kemudian juga ada surat-surat tertentu yang dibaca, pelaksananya juga disunnahkan pada sama ketika mengerjakan sholat Id. Nanti ada penjelasannya semuanya. Kemudian misalkan begini, wa in tahaban nas li sholatil istisqa fasaku wa amtaru qablaha sallu indal malikiyah li tulabi sa'ah wastama'u inda syafi'iyah li syukri wa du'a wa yusalluna sholatal istisqa al ma'rufah syukran aidan. Jadi kalau misalkan ya ini sudah berencana, semuanya sudah siap-siap mengerjakan sholat istisqa, tapi ternyata tiba-tiba Allah menurunkan hujan, terus apakah sholatnya ini dikerjakan lagi, dikerjakan sesuai dengan rencana apa tidak? Maka disampaikan wa in tahaban nas li sholatil istisqa, kalau misalkan sudah berencana mengerjakan sholat istisqa fasaku, kemudian tiba-tiba Allah memberikan hujan, wa amtaru qablaha sallu, maka tetap mengerjakan sholat istisqanya tetap dikerjakan menurut mazhab Maliki. Wastama'u inda Syafi'iyah li syukri wa du'a. Menurut mazhab Syafi'i juga sama, tetap jangan bubar dulu, ya. Di situ tetap wa yusalluna sholatal istisqa, mengerjakan sholat istisqa walaupun hujan sudah turun. Al ma'rufah syukran aidan ala sahih, sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tetap menyampaikan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yastami'una lid-du'a wan nahwihi wal asah annau yaktubu bihim al-imam aidan. Tapi ada juga menyampaikan salatnya tidak perlu dilakukan, cukup khutbahnya saja. Ya. Jadi di sini ketika ada kemarau panjang, panas luar biasa sehingga air susah untuk didapatkan, maka pada saat itu kita disunahkan untuk mengerjakan salat istisqa. Tapi kalau sebaliknya, misalnya hujan terus menerus, kita khawatir terjadi banjir, maka di situ juga ada doa yang diajarkan Nabi supaya hujan itu tidak terjadi di wilayah kita. Maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, mudah-mudahan hujannya hanya di sekitar tempat-tempat yang memang membutuhkan air hujan tersebut, bukan di tempat yang kami ada tinggal di situ. Jadi ketika ada turun hujan, supaya nggak kebanjiran, doanya tadi ini, ya. Maka kita kalau ada acara nggak perlu panggil pawang hujan itu, sudah ada doanya dari Nabi itu, Allahumma hawalaina wala alaina. Atau juga dengan wasilah membaca surat Tabbat, Al-Lahab, baca surat Al-Lahab, ya. Kita berwasilah mudah-mudahan hujan ini segera berhenti, ya. Jadi ketika turun hujan kita khawatir terjadi kebanjiran, maka kita baca doa Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, dan juga memperbanyak surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu malu wa ma kasab, sayasla naran zatal lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dan ini sering saya praktekkan. Ketika misalnya di satu tempat kita ingin buru-buru sampai ke satu tempat itu, ternyata kita masih di tempat di pertengahan jalan, maka sering saya kadang amalkan doa ini dan juga surat Al-Lahab ini. Dan ketika mau ada acara, kadang juga kita sering menggunakan wasilah baca surat Al-Lahab ini. Dan alhamdulillah ya sering Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Jadi nggak perlu panggil pawang-pawang hujan segala, itu nggak perlu. Sudah ada semuanya dalam Islam, itu sudah ada. Ya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya. Jadi ketika panas kita minta hujan, ketika hujan supaya tidak terjadi kebanjiran kita baca doa tadi itu.